Selamat malam teman-teman yang terkasih. Pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami selama seharian kami beraktivitas dalam keadaan lelah dan capek. Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan secara singkat. Bimbing dan tuntun hati dan pikiran kami Tuhan, lalu berbicaralah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1-2 yang menyatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Rekan-rekan yang Tuhan kasihi, firman yang singkat ini, 2 ayat, ingin berbicara mengenai awal mula dari segala sesuatu, atau awal mula dari penciptaan alam semesta. Ketika kita berbicara mengenai penciptaan alam semesta, maka kita berbicara mengenai tempat yang disediakan Tuhan untuk kita tinggali. Tempat yang Tuhan ciptakan untuk kita bisa hidup di dalamnya. Maka di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1-2, ketika dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, maka pernyataan ini mempunyai makna bahwa pada awal mula ada kekosongan, ada ketidakteraturan, ada ketidakrapian, atau mungkin bisa kita katakan sebagai situasi yang tidak pada tempatnya. Kosong itu berarti keadaan di mana segala sesuatu tidak ada pada tempatnya. Kata kosong di sini juga bisa dikatakan sebagai sebuah kekacauan. Nah, ketika pada awal mula Allah berhadapan dengan kekosongan, lalu ada gelap gulita menutupi samudra raya, dikatakan di sana Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya Roh Allah melihat dan memperhatikan kekosongan dan gelap gulita ini yang menjadi simbol dari ketidakteraturan dan kekacauan. Roh Allah ini yang nantinya akan bergerak untuk memulai keteraturan, untuk mengisi kekosongan. Maka teman-teman yang Tuhan kasihi, ketika di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya masing-masing dari kita mempunyai rencana masing-masing. Tentunya masing-masing dari kita mempunyai semacam persiapan untuk segala sesuatu yang mau kita lakukan. Persiapan atau rencana yang kita sudah buat untuk kegiatan kita dalam 1 hari, 1 minggu, bahkan mungkin 1 tahun atau mungkin 10 tahun ke depan. Itu sebenarnya bagian dari cara manusia mengisi kekosongan. Bagian dari cara manusia membuat hidupnya lebih teratur. Namun tentu saja sebelum kita membuat kegiatan atau rencana-rencana kita untuk hari depan kita tentu mengambil waktu untuk berpikir lebih dahulu. Kegiatan-kegiatan mana yang menjadi prioritas kita? Ketika kita mengambil waktu sebelum memulai membuat rencana untuk berpikir lebih dulu, maka inilah gambaran sederhana dari Roh Allah yang melayang-layang. Allah berpikir lebih dahulu apa yang hendak Ia lakukan. Tapi
Allah tidak hanya berpikir dalam artian Allah kebingungan. Tidak. Allah sudah mempunyai dasar, yaitu Ia akan menciptakan keteraturan dan mengisi kekosongan itu. Maka teman-teman yang Tuhan kasihi, jika dalam kehidupan kita merasa bahwa rencana kita tidak berhasil, upaya kita gagal, ingatlah bahwa Tuhan mempunyai kuasa untuk membuat segala sesuatu yang kelihatan berantakan menjadi teratur. Atau mungkin di dalam kehidupan kita juga kita merasakan ada kekosongan di dalam hati, dalam pikiran kita. Entah itu kekosongan dalam berbagai hal. Mungkin perasaan kita merasa perasaan kita kosong, atau mungkin kita merasa jenuh. Tetaplah percaya bahwa Tuhanlah yang akan mengisi kekosongan dalam hati dan pikiran kita. Ia akan membuat kita merasa penuh, karena Ialah Tuhan yang selalu memperhatikan umat-Nya. Ialah Tuhan yang selalu memperhatikan kebutuhan anak-anak-Nya. Oleh karena itu, pembacaan Alkitab hari ini mau mengingatkan kita bahwa dari awal mula dunia ini dibentuk, bumi ini diciptakan, Tuhan sudah merancangkan keteraturan. Tuhan sudah merancangkan kepenuhan dalam setiap ciptaannya. Jadi berpeganglah dan tetaplah percaya pada Tuhan Yesus. Seperti Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, firman itu sudah ada bersama-sama dengan Allah dari awal mulanya. Pada mulanya adalah firman. Maka Tuhan Yesus adalah firman itu. Sehingga berpeganglah pada kuasa Tuhan Yesus dan percayalah bahwa Ia akan membuat hidup kita teratur dan mengisi setiap kekosongan di dalam hati dan pikiran kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan tolong kami agar firman ini berdiam dalam hati dan pikiran kami. Saat kami akan istirahat malam ini, Tuhan berikan kami tidur yang nyenyak. Biarlah rasa khawatir kami, rasa takut kami, hal-hal yang kami pikirkan yang mungkin tidak selesai hari ini dan kami masih pikirkan untuk esok hari, Tuhan kami serahkan itu semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ajar kami untuk berserah kepada kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari kuasa kami. Tuntun dan bentuk hati kami Tuhan, agar sepenuhnya kami berjalan di dalam jalan yang Kau inginkan, yang Kau kehendaki. Ajari kami Tuhan setiap hari untuk selalu mengingat dan merenungkan serta menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan memulihkan kekuatan kami. Kiranya Tuhan berkenan menjaga orang-orang yang kami cintai dan orang-orang yang mencintai kami. Kiranya Tuhan berkenan menjaga keselamatan dari keluarga kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami meminta dan memohon. Amin. Terima kasih teman-teman, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.